Yo, bro, who got you smiling like that? Like, Kill the lights, so baby close your eyes. The way you're looking at me, you got me mesmerized. Something I can't escape, feel like I'm lost in space. You got that good loving, girl, if you leave me, I might throw my heart away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Maya Silviani dari kelas 10C Farmasi, absen 24. Perkenalkan, nama saya Syifa Olianisa dari kelas 10C Farmasi, absen 28. Perkenalkan, nama saya Revalina Natasha dari kelas 10C Farmasi, absen 22. Kami dari kelompok Rio Srikandi mau mempresentasikan teks LHO tentang Daun mim. Selamat menyaksikan. Daun mint. Secara ilmiah, daun mint atau dengan nama lain Mentha piperita L termasuk suku Lamiaceae. Daun mint merupakan salah satu tanaman herbal aromatik penghasil minyak atsiri yang disebut minyak permen atau peppermint oil. Bila minyak permen diproses lebih lanjut, akan diperoleh kandungan mentol. Penyulingan dilakukan pada 70-80% kandungan mentol pada minyak permen dengan cara pengurangan tekanan, sehingga didapatkan bentuk kristal yang berwarna putih dan memiliki bau khas. Oleh karena itu, mentol digunakan secara luas dalam bidang obat-obatan maupun sebagai bahan yang dicampurkan dalam makanan, minuman, dan pasta gigi. Jenis tanaman tersebut dapat tumbuh pada dataran rendah maupun dataran tinggi. Tanaman mint dibudidayakan di daerah subtropika karena waktu berbunga memerlukan hari panjang. Minyak permen di daerah subtropika dengan mutu terbaik diperoleh dari tanaman yang dipanen pada fase berbunga penuh. Walau demikian, tanaman mint yang dipanen sebelum berbunga dapat menghasilkan minyak dengan kandungan mentol yang cukup tinggi. Kandungan mentol dalam minyak atsiri akan naik dan turun sesuai dengan pertumbuhan dan umur tanaman, sedangkan akan mencapai maksimum pada akhir periode berbunga. Tanaman mint kebanyakan tumbuh dengan baik di lingkungan yang basah dengan tanah yang lembab. Tanaman mint dapat tumbuh setinggi 10-120 cm dan dapat menyebar ke segala tempat, termasuk tempat-tempat yang tidak diperuntukkan bagi tanaman ini. Karena sifat ini, mint sering dianggap sebagai tumbuhan invasif. Mentha piperita secara umum dikenal sebagai peppermint, mint atau yang dikenal dengan nama pudina untuk beberapa daerah, digunakan sebagai ekstrak dan pengobatan tradisional rumah tangga yang populer untuk meredakan batuk dan pilek. Jenis tanaman mint ini terdiri dari 40 spesies dari tumbuhan-tumbuhan herbal hijau yang sebagian besar terdistribusi di belahan bumi utara, seperti Eropa, Amerika, Jepang, Cina, Brasil, dan Formosa. Walaupun demikian, permintaan pasar untuk minyak permen dan mentol didapatkan dari pengembangan 3 spesies yang telah diterima dan diakui oleh kualitas standar penggunaan dan pasar internasional. Kata mentha pertama kali berasal dari bahasa Latin mente. Beberapa botaniawan menyebut sebagai mentha. Namun demikian, nama tersebut kemungkinan juga berasal dari bahasa Hindu kuno, mange atau mante, yang berarti toruk atau menggosok, yang digunakan untuk menyatakan tanaman atau herbal sebagai obat gosok. Manfaat daun mint. Daun mint banyak dimanfaatkan dalam industri farmasi, rokok, makanan antara lain untuk pembuatan pasta gigi, minyak angin, balsem, kembang gula, dan lain-lain. Berdasarkan penggunaannya sebagai bumbu, mint dapat digunakan untuk bumbu daging, ikan, saus, sup, masakan rebus, cuka, minuman teh, tembakau, dan minuman anggur. Ujung daun yang segar dari seluruh jenis mint juga digunakan dalam minuman, buah, saus apel, es krim, jelly, salad, dan sayur. Sedangkan dalam dunia kedokteran, kandungan ekstrak minyak daun mint yang mudah menguap yaitu mentol digunakan untuk sakit perut, pereda batuk, inhalasi, dan pasta gigi.
Daun mint digunakan oleh para herbalis sebagai antiseptik, antibiotik, dan obat karminatif. Sedangkan ekstrak tanamannya memiliki kandungan radioaktif, antioksidan, antikarsinogenik, antialergik, antispasmodik. Selain itu, aroma dari peppermint dapat digunakan sebagai inhaler untuk sesak napas. Bahkan, peppermint tea juga digunakan untuk pengobatan batuk, bronkitis, dan inflamasi pada mukosa oral dan tenggorokan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.